Bener ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Nih, nggak apa-apa, wes. Yang nggak mau menunjukkan wajah, nggak apa-apa. Yang penting suaranya didengarkan. Yang pertama, saya mohon maaf kemarin saya kelupaan ya. Jadi karena dari pagi sampai jam setengah 4 lebih ujian tesis. Kemudian saya lupa jam 15.30 punya acara open talk dan nggak sempat baca WA. Baca WA-nya baru malam ya. Jadi mohon maaf kemarin kelupaan. Saya ganti hari ini. Dan kebetulan bisa gitu ya. Yang ingin saya sampaikan pertama mengenai pembagian dosen pembimbing. Mungkin kemarin ada yang setelah membaca hasil pembagian dosen pembimbing, penentuan dosen pembimbing kok nggak sesuai sama yang saya pilih gitu ya. Ada ya? Banyak saya kira. Nah, jadi pembagian dosen pembimbing selain disesuaikan dengan topik dan pilihan mahasiswa, yang diprioritaskan adalah sesuai pilihan mahasiswa. Tapi setiap dosen itu punya kuota ya. Kuotanya untuk S1, membimbing S1 maksimal 8 orang per tahun gitu. Jadi yang kemarin sudah semester Gasal sudah membimbing, membimbing mahasiswa, berarti berkurang kuotanya gitu. Tapi saya maksimalkan sesuai dengan kemampuan dosennya. Jadi dosennya juga saya tanya bersedia atau tidak mendapatkan 8 maksimal kuota gitu. Walaupun harusnya setahun tapi 1 semester 8 masih memungkinkan atau tidak. Jadi itu kemarin yang banyak sampai melebihi batas itu ada Bu Ervin, Bu Ipung dari lab remediasi, Bu Ervin dari lab MKL bersama Pak Mam, kemudian ada Pak Alvan di lab air dan kalau lab udara masih belum 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 melewati kuota. Nah, jadi untuk yang Bapak dan Ibu yang melebihi kuota karena Pak Alvan itu sampai 10 orang, maka saya tanya Pak Alvan eh, yang 5 boleh nggak dialihkan ke Bu Isni gitu ya karena sesama lab air. Jadi sebagian dialihkan ke Bu Isni karena insya Allah juga Pak Alvan akan sekolah tahun ini sehingga nggak bisa 8 ya. Jadi 5-5 dengan Bu Isni. Kemudian yang di lab MKL, lab remediasi Bu Ipung ada berapa belas ya saya lupa belasan gitu ya. Kemudian karena Pak Mas Budi juga tahun ini sudah bisa membimbing maka sebagian dialihkan ke Pak Mas Budi 8 orang di Bu Ipung selebihnya ke Pak Mas Budi. Kenapa Bu Iin barusan keluar? Nah, kemudian untuk lab MKL ini yang paling parah banyak sekali ya. MKL hanya 3 orang dosen yang bisa membimbing. Ada Pak Mam, Pak Irwan, dan Bu Ervin. Di Bu Ervin ada 10 orang. Kemudian eh, yang lebih dari 8 itu saya lupa diarahkan kemana. Saya tanya untuk ditanyakan melalui Mas Firman, melalui Pak Firman, pilihan keduanya siapa gitu dan sudah disesuaikan dengan pilihan kedua. Demikian juga untuk yang ke Pak Mam, ke Pak Mam ada 21 orang ya, sangat banyak. Saya minta Pak Mam untuk memilih ya. Jadi yang dialihkan itu bukan bukan berarti tidak dipilih, tapi kebetulan belum asistensi dengan Pak Mam. Jadi memang yang 9 orang yang dipilih Pak Mam itu adalah yang sudah menemui beliau. Nah, selebihnya saya tanya kembali pilihan keduanya siapa. Itu ya. Nah, untuk Bu Deki, ada yang memilih Bu Deki sampai banyak. Nah, Bu Deki tahun ini juga sekolah sehingga sebagian dialihkan ke Bu Susi. Demikian ya penjelasannya. Jadi nggak ada, mudah-mudahan tidak ada keberatan dengan penentuan dosen pembimbing yang diberikan. Gitu. Ada masukan mungkin untuk ini sebelum saya lanjutkan? Tidak ada. Kemarin total yang mendaftar 121,
ternyata ada satu orang yang ketinggalan, tidak mendaftar. Jadi mendaftar susulan. Cuman kemarin ke Budeki, tapi masih saya belum tahu update terakhirnya. Karena memang Budeki sekolah, jadi akan sekolah, jadi memang dibatasi dan disesuaikan dengan topik yang memang terkait dengan rencana disertasi beliau, sehingga yang satu orang ini nanti kalau tidak jadi ke Budeki mungkin akan di lab, tetap di lab B3, tapi belum tahu siapa. Mungkin ada Bu Warma, Bu Susi maupun Pak Arseto. Itu ya. Jadi total yang sudah eh, ke saya adalah 122 orang, ditambah satu orang yang sudah ujian proposal tapi belum ikut progres maupun ujian akhir. Jadi ada satu orang yang sudah lulus proposal tapi belum ikut ujian akhir itu. Jadi total 123 untuk semester depan. Tidak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Ini bisa share ya. Sudah bisa. Kelihatan? Sudah, Pak. Ya. Jadi ini yang nomor satu pendaftaran TA pengumuman. Oh iya, untuk mungkin ini saya sekedar mengingatkan aja. Ada juga yang sudah pendaftaran TA ke dosen, ke memilih dosen gitu ya. Kemudian ternyata ikut penelitian dosen lain, tiba-tiba pindah tanpa memberitahu kami, baik Mas Firman maupun saya. Kemudian pindah dosen. Nah, ini kan sedangkan daftarnya sudah saya serahkan kepada lab masing-masing. Jadi lain kali apapun itu ya, kalau pindah pindah mau pindah TA, pindah lab, pindah apapun lah, itu paling tidak ada pemberitahuan, izin lah. Paling nggak memberitahu, nggak usah izin lah. Kalau merasa punya hak untuk pindah ya silahkan gitu. Tapi paling tidak etikanya kan memberitahu. Jangan tiba-tiba pindah ke dosen lain gitu kan. Sedangkan dosen yang pertama sudah saya beri informasi sehingga dengan sangat menyesal untuk yang pindah lab tidak bisa saya setujui, sedangkan untuk yang sesama lab ya sudah dosennya saya beritahu. Tapi kalau untuk yang lab lain tidak bisa saya pindahkan gitu karena tidak etis untuk tiba-tiba memindahkan mahasiswa ke tempat lain. Ya, itu mudah-mudahan itu bisa dipahami dan ke depannya dimanapun Anda berada semuanya etika itu hal yang utama gitu ya. Pinter tok tapi nggak punya etika ya percuma. Kemudian pengumuman ini udah pengarahan harusnya tanggal 5 Januari tapi ditunda. Kemudian pengumpulan draft proposal TA itu adalah ini masih jadwal tentatif karena saya saat ini belum mendapatkan kalender akademik yang menunjukkan yudisium wisuda tahun ke-134 ya. Jadi kalender akademiknya yang 2026 itu belum ada sehingga tidak bisa saya pastikan karena harusnya saya memastikan berdasarkan ini data tanggal yudisium kemudian saya tentukan ke belakang sehingga yang ini masih perkiraan yudisium berdasarkan tahun yang lalu ya, tapi lebih kurang akan sama sehingga saya kira nggak ada masalah walaupun nanti sedikit bergeser tanggalnya gitu ya. Jadi untuk saat ini penentuan tanggal pengumpulan draft proposal adalah tanggal 30 Januari 2026 ya. Kemudian harapannya karena jumlahnya banyak 123 orang pada 5 Februari saya akan mengumumkan maksimal ya jadwal seminar proposal TA dan dilakukan seminar proposal TA tanggal 9 sampai 20 Februari. Udah jelas ya sampai sini ya. Lanjut ya. Oke. Nah, kalau sudah seminar, udah revisi pelaksanaan TA dengan dosen pembimbing. Jadi pada saat menyusun sekarang ini kalian sudah bisa bertemu dengan dosen pembimbing masing-masing untuk merumuskan proposal
menyelesaikan proposal sehingga tanggal 30 Januari 26 itu sudah bisa dikumpulkan. Ya kan dosen pembimbingnya udah tahu siapa. Udah dihubungi belum? Udah menemui pembimbing? Belum? Sudah, Oh, Bu. wis karepmu. Kalau ditolak nggak tahu loh ya saya. Kalau terlalu mepet-mepet, wis nggak ada alasan gitu ya. Jadi silahkan ditemui dosen pembimbingnya karena kita sekarang tanggal 9 ya. Tinggal 9 ya. Iya, Bu. Tanggal 9 berarti hanya 21 hari menuju tanggal 30. Nah, itu waktumu menyusun proposal. Terus eh, kemudian untuk pelaksanaan TA setelah selesai revisi sampai dengan eh, 23 Februari ya ini ya. Kemudian berikutnya ini sebenarnya sampai dilanjutkan sampai 4 Mei nggak apa-apa. Ini kan pendaftaran. Pendaftaran itu harus ditandatangani oleh dosen pembimbing ya. Pendaftaran progres itu, ujian progres itu ditandatangani oleh dosen pembimbing dan disetujui. Oh ya, ini satu lagi ya. Saya ingatkan jangan pernah menggunakan tanda tangan pembimbing tanpa izin. Paham? Tanpa izin. Sekarang itu semua dimudahkan. Kita bisa e-sign, bisa tanda tangan online. Boleh, nggak masalah. Selama itu diizinkan oleh pembimbing. Ya, paham? Karena kemarin ada kejadian, ada yang mendaftar TA, form TA-nya sudah ditandatangani dosen pembimbing, tapi asistensi belum disetujui dan asistensi H-1 ujian. Baru dilihat oleh dosen pembimbingnya bahwa belum disetujui kok sudah terjadwal karena ternyata formnya sudah ditandatangani tapi tanda tangannya scanan. Scannya nggak pakai izin, paham? Jadi akhirnya dibatalkan tidak bisa ujian. Ya, itu etika ya, kembali lagi. Kalian pinter, notok langit, IP-nya 4,00, lulusnya cum laude misalnya ya. Bukan cum laude lagi, cum laude wis paling ndukur. Kalau tidak punya etika, apa gunanya? Ya, menggunakan tanda tangan pembimbing tanpa izin itu sangat tidak beretika. Jelas ya? Jadi saya ingatkan, nggak usahlah malsu-malsu, nggak usahlah nyeken-nyeken punyanya temen. Kalau memang kamu salah, nggak pernah asistensi, tapi pengen maju, datenglah. Bilang sama pembimbingnya kesulitanmu apa, ya. Jangan tiba-tiba tanda tangannya di-scan, dikumpulin, ya. Jadi itu penting sekali. Saya nggak tahu kapan akan diizinkan oleh pembimbing karena itu hak prerogatif pembimbing untuk meluluskan atau menyetujui TA untuk bisa diujikan, tapi kesalahan fatal itu memalsukan tanda tangan. Mungkin tanda tangannya nggak palsu, tapi scan-nya itu tanpa izin gitu ya. Jadi dia nyeken dari tanda tangan di form punya temennya, kemudian digunakan untuk mendaftar TA, ujian TA. Terjadwal. Kok bisa ketahuan? Ya ketahuan akhirnya. Pokoknya kalau yang jelek-jelek itu ada waktunya akan ketahuan. Gitu. Jadi nggak usah berharap, siapa tahu nggak ketahuan gitu ya. Nanti pasti akan ada jalannya ketahuan. Gitu. Dan kalau ketahuan sanksinya akan lebih berat. Jadi saya harap semua yang baik-baik kita tiru, yang jelek-jelek kita kita tinggalkan, jangan ditiru. Ya, itu salah satu contoh. Sangat tidak etis. Jadi silakan nanti asistensi asistensi itu nggak harus selalu ada kemajuan. Kalau kita punya kesulitan ya silakan ditanyakan. Tujuannya punya dosen pembimbing ya itu gitu ya. Kalau ada kesulitan, ada yang nggak macet, ada yang nggak tahu, nggak bisa, udah nggak bisa apa-apa lagi. Misalnya Bu, saya ini minta waktu untuk konsultasi. Itu tujuannya punya dosen pembimbing. Jadi nanti pendaftaran kemajuan TA dan draft laporan ini harus disetujui oleh dosen pembimbing.
Karena ada syaratnya kalau nggak salah 70% minimal progres yang sudah dicapai. Nah, kemudian ujian seminar kemajuan TA rencananya akan ada di bulan Mei, 11 Mei sampai 29 Mei. Kemudian sebulan kemudian 19 Juni pendaftaran ujian lisan TA dan pengumpulan draft laporan TA. Pengumuman jadwal ujiannya insya Allah 26 Juni. Kenapa kok perlu waktu 1 minggu? Karena jumlahnya banyak ya. Jadi nanti Mas Firman kasihan kalau kalau apa namanya mepet-mepet gitu ya. Dan biasanya semua dosen juga punya agenda masing-masing sehingga kemarin yang 21 orang ujian lisan aja revisinya sampai 9 apa 8 atau 9 ya. Kalau 123 yang ujian revisinya bisa sampai 35 mungkin. Jadi nanti dalam 1 minggu akan dikeluarkan pengumuman jadwal ujian lisan dan dilaksanakan sekitar bulan Juni sampai Juli ya 29 Juni sampai 10 Juli. Kemudian untuk revisi ada 20 hari revisi buku TA dan pengumpulan buku TA yang sudah direvisi dan disetujui dosen pembimbing dan penguji dikumpulkan ke perpustakaan pusat. Ini tanggalnya masih tentatif ya, karena saya juga belum dapat kalender akademik. Nah, selanjutnya kalau sudah lengkap, akan lengkap persyaratan yudisium, akan dikeluarkan prayudisium departemen pada sekitar awal Agustus, yaitu tanggal 3 Agustus. Dilanjutkan dengan kalau sudah lengkap di departemen, diserahkan ke fakultas untuk yudisium fakultas, dan selanjutnya yudisium institut serta wisuda. Ya, seneng ya wisuda ya. Yang dipikirin ini aja September 2026. Besok sampai September nggak usah dipikirkan. Ya, santai aja gitu. Yang dipikirkan tanggal bulan September tahun 2026 kan seneng ya, jadi semangat. Oke. Ya, saya kira itu mungkin yang bisa bisa saya sampaikan. Mungkin kita lanjutkan dengan diskusi mengenai format, masih sesuai dengan format penulisan tugas akhir. Jangan lupa, ini kemarin ada yang protes dosennya, biodata mahasiswa itu nggak ada semua gitu. Apa nggak ada yang mencantumkan biodata. Jadi pada saat pengumpulan proposal, pengumpulan progres maupun laporan akhir, draft laporan akhir itu harus sudah dilampirkan biodata mahasiswa ya, supaya dosennya kenal. Jangan disembunyikan dan hanya ditampilkan pada saat dokumen sudah selesai. Saya kira itu saya kembalikan ke Mas Berry, silakan kalau ada tanya jawab. Baik, terima kasih Prof untuk penjelasannya terkait tugas akhir. Kepada teman-teman apabila memiliki pertanyaan, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan lewat suara ataupun kolom chat, tapi diutamakan lewat suara dan juga on cam ya. Dipersilahkan ya teman-teman. Nggak ada pertanyaan? Ya, dipersilahkan Mas Sidney. Silakan. Oh, Sydney. Silakan Sydney. Ya, Bu, musim Mana ini Bu, Sydney-nya? saya ini mau nanya ini Bu. Ya. Ini Bu. Mas Eh, Sydney. beberapa dari kami kan itu kan nanti untuk pelaksanaan tugas akhirnya ada yang mengambil data di perusahaan ya Bu. Hmm. Itu apabila bertabrakan dengan jadwal sempro dan dan perusahaannya itu lokasinya cukup jauh dari Surabaya, apakah ada kemungkinan untuk sempronya dilaksanakan secara Secara online. gitu? Apa? Secara online. Ya. Sejauh ini sampai saat ini tidak. Maaf, Bu. Hah? Kenapa nggak dengar suaranya ya?
Ya, pertanyaannya apa tadi? Iya Bu, Kalau kalau mungkin saya jadwalnya, kalau jadwal, ngambil Hah? jadwal sempronya itu bertabrakan Jadwal sempro belum dengan keluar. jadwal Kamu mau sudah jadwal sempro itu maksudnya seminar pro, proposal atau seminar progres? proposal Bu. Seminar proposal itu rencananya ada di awal Februari sebelum puasa. Nah, kan sudah ada tuh jadwalnya, perkiraan. Mestinya kamu harusnya mengambil datanya nggak di jadwal itu, ya. Sampai saat ini ujiannya tetap offline, tidak ada apa online karena memang kemarin juga banyak kita diskusikan kalau online itu tidak maksimal ya gitu. Jadi ada baiknya diupayakan pengambilan sampel atau pengambilan data tidak berada di rentang sempro, jadwal sempro ya. Oleh karena itu, kenapa sudah saya rilis walaupun itu masih tentatif, tapi biasanya meskipun tentatif saya mengikuti jadwal itu gitu ya. Jadi 2 semester ya, pengalaman saya baru 2 semester, sebelumnya kan Bu Armin 2 semester tidak lewat dari jadwal. Yang kemarin pun juga nggak lewat jadwal. Jadi silahkan diatur jadwalnya supaya tidak bersamaan dengan jadwal seminar proposal. Gitu ya. Jauhnya kemana sih kamu ngambil datanya? Eh, Kemungkinan di Sumbawa. Ya, berarti kan bisa ambilnya setelah itu. Kamu kapan mau ngambil data? Sebenarnya kemarin pengajuannya memang di pengajuan ke perusahaannya itu setelah jadwal sempro sih Bu. Cuma kurang tahu lagi nanti apakah dari perusahaan mengharuskan datang terlebih dahulu atau gimana nanti. Ya, disampaikan ke perusahaannya bahwa itu jadwal seminar proposal kan sudah ditentukan dan tidak ada sementara ini tidak saya beri opsi untuk online ya. Ada lagi? Dari saya Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Sydney. Yang lain ada lagi nggak pertanyaannya? Oke, terima kasih Mas Zidni dan terima kasih Prof. Feby yang sudah menjawab. Teman-teman, apabila ada pertanyaan benak di dalam hati, monggo. Si benar di dalam hati. Silakan kalau mau tanya, kalau nggak mau tanya ya nggak apa-apa. Udah cukup? Mungkin ditunggu sampai 16.03 deh. Kalau nggak ada, ditutup aja. Ya, silakan. Ini yang nggak ada wajahnya, nggak ada suaranya. Ini pada ngapain ya? Cuma namanya aja. Ya, ini juga termasuk etika ya, pelajaran etika, gitu. Jadi harusnya kan bukan saya yang menentukan hari ini jam 3 ya, kalian pilih sendiri toh. Mestinya udah eh, ya terima kasih yang sudah memunculkan wajah gitu. Jadi
etikanya. Kalau kalau saya menunjukkan wajah saya, ya harusnya kalian juga menunjukkan wajah. Ya, saya sih nggak masalah sih kalau kalau cuma gini aja saya nggak peduli gitu. Kalian mau ada wajahnya, mau nggak ada, mau didengerin, mau nggak didengerin, saya sejujurnya saya udah nggak terlalu inilah. Yang perlu kan kalian gitu, bukan saya. Jadi silakan aja. Cuma nanti ini kan belajar nih, kalian kan masih mahasiswa ya. Jangan sampai nanti kalau bekerja terus melakukan hal-hal yang tidak sopan itu dicapnya, oh di ITS diajarinnya seperti ini, gitu ya. Ini dari 72 orang mungkin hanya layar satu yang ada mukanya ya. Satu layar isinya berapa sih? 25. Ya. Udah nggak ada pertanyaan. Udah 403 loh, Beri. Oke, sebenarnya Nggak udah. usah membuang-buang waktu gitu ya. Kalau mau singkat ya singkat, ayo singkat gitu. Tapi yang penting tadi sudah saya jelaskan mengenai apa namanya penentuan dosen pembimbing gitu ya. Kemarin itu saya sebetulnya mau langsung saya kunci sesuai dengan kuota. Jadi kalau udah 8 nggak bisa milih gitu kan. Tapi ternyata ada yang sudah menghubungi dosen. Ini ada dosen yang bilang gitu. Ada yang udah menghubungi, udah diskusi, tapi gak bisa masuk karena udah penuh, kekunci. Makanya saat itu terus diedit lagi, linknya diulang lagi gitu ya. Tapi ternyata ada dosen-dosen yang sampai eh, melebihi kuota gitu kan. Ada yang 21, ada yang 10, ada yang 14 atau berapa belas gitu. Ya, nggak apa-apa itu hak kalian untuk memilih, tapi dosennya juga punya hak untuk kuotanya maksimal gitu ya, sehingga nanti takutnya kalau sampai dua, saya juga bilang sama Bapak Ibu dosen, kalau memang mau dipilih semua, ada yang 20 ada yang 15 ya monggo gitu ya. Tapi kan itu kan semua kemampuan dosen masing-masing gitu ya, masing-masing punya waktu atau tidak, mampu atau enggak membimbing segitu banyak dan jadi saya kembalikan lagi ke dosennya. Ternyata dosennya mintanya maksimal, ada yang maksimal 8. Kalau Pak Mam 9 karena 9 itu sudah asistensi ke beliau, jadi dipilih semua. Jadi bukan saya yang menentukan gitu ya. Kemudian kalau yang tidak masuk di kuota, saya minta untuk memilih dosennya lagi, memilih ulang pilihan kedua untuk kuota yang masih ada. Jadi saya sesuaikan dengan pilihan kedua. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang eh, kecewa ya. Yang saya pindahkan pun saya upayakan di lab yang sama gitu. Jadi tidak pindah lab kecuali yang memang labnya MKL itu udah penuh sekali jadi nggak bisa akhirnya pindah ke lab air dan lab B3. Demikian ya. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan dan tidak ada yang ingin ditanyakan, meskipun di benak, apa tadi Berry di dalam hati, di benak, nggak, eh, tidak mau disampaikan, ya sudah. Yang penting mudah-mudahan semua dilancarkan dan tidak ada alasan tidak tahu jadwal gitu ya. Jadi saya minta yang ini kan cuma 72 orang. Kemarin yang daftar kan 123 orang. Jadi tolong yang tidak hadir juga terinfo bahwa pengumpulan proposal adalah tanggal 30 Januari 2026. Jelas ya? Dan proposal itu sudah didiskusikan dengan dosen pembimbing yang sudah ditentukan. Permisi, Prof. Mohon maaf. Ini ada Ya, pertambahan pertanyaan. ya oke, Lutfia Naswa. Oh, iya, Prof. Sebelumnya saya mau tanya, semisal untuk rentang pelaksanaan seminar proposal itu kan di 9 sampai 20 Februari. Nah, apabila saya baru mengambil data itu di suatu perusahaan itu setelah sempro. Jadi untuk persiapan proposal saya itu memang sebuah perancangan aja di awal dan semisal target perusahaan saya itu sudah menerima begitu. Cuma ternyata setelah seminar proposal itu ternyata ada beberapa data yang tidak bisa saya dapatkan dari perusahaannya atau semisal ini tuh Ya, mengubah
bisa mengubah tujuan saya ataupun scope dari penelitian saya. Nah, itu Ya, kira-kira worst case-nya itu boleh. apakah saya bisa seminar proposal ulang atau itu nanti diomongin lagi sama dosen pembimbing semisal nanti saya merubah tujuan saya tidak perlu seminar proposal lagi atau bagaimana Prof? Ya, yang pertama, proposal itu tidak harus punya data, gitu ya. Yang pertama itu. Yang dinilai atau yang dipertimbangkan dalam ujian proposal atau seminar proposal adalah pertama, apakah topik dan kedalaman TA itu sesuai dengan persyaratan TA? Yang kedua, apakah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kajian tersebut atau TA-mu itu cukup enggak? Kan waktunya cuma 4 bulan ya, bukan 6 bulan loh ya. Silakan dihitung 4 bulan karena nanti dipotong yudisium, potong macam-macam sehingga nggak mungkin 6 bulan dalam satu semester penuh gitu ya. Jadi apakah tugas akhir yang dirancang itu dapat diselesaikan dalam waktu yang satu semester itu tadi. Terus yang ketiga, menilai apakah yang nyusun proposal ini loh tahu apa yang dikerjakan gitu. Ya, kadang-kadang kan kalian tuh nyusunnya dalam mungkin dalam waktu semalam gitu atau dalam waktu singkat karena harusnya kan satu semester yang lalu tuh yang dipakai Medpen. Tapi kan kenyataannya banyak yang berubah ya. Kenyataannya kan Medpen ya pokoknya biar dapat nilai dikumpulin untuk tugas Medpen tapi untuk eh, proposal TA beda lagi gitu ya. Nah, itu seringkali karena waktunya mepet atau mungkin proyek dosen, penelitian dosen sehingga mahasiswa itu kurang paham apa yang dikerjakan, yang akan dikerjakan. Jadi sebetulnya tujuannya itu tidak harus punya data gitu. Tidak harus punya data. Data itu justru dikumpulkan untuk dibahas gitu. Jadi nanti isinya kan apa yang akan kamu lakukan gitu ya. Itu isinya ada dalam proposal. Misalnya pengumpulan data, datanya data primer, data sekunder. Data primer atau data sekunder. Nah, itu ditulis dalam proposal. Bukan berarti harus sudah ada datanya. Kalau sudah ada datanya kan berarti sudah jalan penelitiannya. Ya kan? Jadi kalau untuk latar belakang atau untuk tujuan, biasanya kita literatur review atau melihat kasus di lapangan yang ada, itu kita gunakan sebagai latar belakang dan dasar dari penelitian atau kajian yang akan kita lakukan. Nah, perkara kalau tujuannya berubah, wong judulnya berubah aja bisa kok, apalagi cuma tujuan gitu ya. Asal bukan dari misalnya tadinya merancang distribusi air bersih terus berubah jadi merancang tempat pemrosesan akhir sampah. Itu kan sangat berbeda gitu. Kalau topiknya tetap sama, hanya mungkin tujuannya sedikit berbeda, nggak perlu ujian lagi, nggak perlu seminar proposal lagi. Dosennya juga males lah nguji bolak-balik, paling-paling juga bisanya tetap segitu-gitu aja gitu ya. Jadi nggak usah terlalu Ya, khawatir. Maksudnya nanti kalau saya nggak punya data, terus tujuan saya berubah gitu. Yang penting kamu punya dasar penelitian. Kenapa kok itu dijadikan tugas akhir itu apa sih gitu? Alasannya apa gitu? Misalnya kamu takut karena datanya nggak sesuai dengan hipotesis yang kamu buat, misalnya gitu kan? Gitu. Ya, eh, selama itu masih dalam satu topik yang sama, perubahan itu nggak masalah gitu. Ya, oke. Justru pengambilan baik data itu Prof, dapat harusnya dimengerti. setelah Terima kasih banyak. proposal. Oh, Mm-mm, ya, udah disetujui proposalnya, udah disetujui variabelnya, barulah ngambil data. Bukan sebelum itu ngambil data. Kalau kalau pengumpulan data untuk dasar penelitian, ya silakan review artikel, review apa, review literatur, kemudian baca-baca tentang kasus-kasus yang diangkat mungkin. Nah, itu bisa jadi dasar dari topik TA yang dipilih. Ada lagi? baik Prof, dapat dimengerti. Terima kasih banyak Prof. Ya, dan sekarang ini data-data banyak yang online kan. Misalnya nih, saya mau merancang apa namanya sanitasi di kota X misalnya, karena datanya yang BABS masih di atas 70% misalnya kayak gitu.
Nah, datanya kan bisa didapat online itu banyak kan, nggak harus berangkat ke sana gitu ya. Jadi data data sekunder pun boleh. Itu kan sebagai dasar untuk melakukan atau memilih topik itu untuk penelitian tugas akhir atau kajian tugas akhir. Iya kan? Nah, nanti kalau misalnya perlu konfirmasi di lapangan, datang ke sana ke DLH, ke Dinkes, kemana, ambil data, yaitu setelah proposal disetujui. Saya rasa itu lebih enak. Oke, ini Sydney angkat tangan lagi ya? Ya, Bu. Ya, silakan. Eh, ini mungkin berhubungan sama pertanyaan Mbak Naswa tadi, Bu, terkait data-data itu. Seandainya ada dari kami yang minta data ke perusahaan untuk menye- eh, apa, untuk menyelesaikan tugas akhir ya, untuk menjawab tujuan. Namun dari pihak perusahaan karena data tersebut Rahasia. rawan dan konfidensial, sangat konfidensial lah istilahnya. Iya, Bu. Itu dari perusahaan enggan untuk memberikan data yang istilahnya jeleknya. Itu gimana? Gini ya, kalian TA itu kan belajar melakukan penelitian, belajar mendesain kan gitu ya. Kalau mau desain ya belajar mendesain, belajar melakukan kajian. Nawawi, kamu kok muter-muter gitu? Pusing saya lihatnya, muter 360 derajat. Ya, jadi belajar melakukan penelitian, belajar. Jangan jangan yang susah-susah lah, ngapain pilih perusahaan yang nggak mau ngasih data gitu. Jadi harusnya itu sudah diprolog di awal. Kalau memang mau ke perusahaan itu ya diprolog. Perusahaannya mau nggak kita minta data. Nah, kebetulan kan kita ini teknik lingkungan. Mau tidak mau data yang kita minta itu pasti berhubungan dengan limbah, berhubungan dengan bahan B3, berhubungan dengan emisi, mungkin berhubungan dengan sanitasi dan sebagainya yang mungkin itu konfidensial gitu. Ya, seringkali itu sensitif gitu. Bahkan kalau kita SE pun seringkali kita nggak boleh masuk ke area yang sensitif itu. Paling cuma naik bis diajak muter-muter gitu ya. Karena apa? Karena teknik lingkungan ya memang memang sulitnya itu gitu ya. Jadi kalau menurut saya, kalau sebetulnya kalau memilih lokasi TA atau memilih target perusahaan yang akan digunakan untuk TA, harusnya harus kita punya prolog dulu. Boleh nggak gitu kalau kita minta data? Jangan kita proposal sudah disetujui proposalnya, perusahaannya nggak ada, gitu. Atau perusahaannya nggak bersedia memberi data sehingga kita harus cari perusahaan lain, gitu. Ya. Jangan gitu. Jadi kalau menurut saya ya justru dipastikan dulu. Jangan proposalnya selesai, proposalnya disetujui, boleh jalan, tapi ternyata perusahaannya nggak mau ngasih data. Ya. Jadi jangan jangan demikian. Salah ininya gitu, salah stepnya salah gitu. Kamu cari perusahaannya dulu. Boleh nggak minta data ini? Kalau boleh, oke, saya bikin proposal TA, saya pakai gitu. Tapi kalau memang nggak boleh ya udah nggak usah. Jangan gambling waktumu TA tuh mepet loh gitu. Nggak sampai 6 bulan gitu. Jangan sampai lama waktunya hanya untuk izin pengambilan data gitu. Nanti izinnya aja 2 bulan baru keluar. Terus ngapain yang 2 bulan? Gitu ya, gitu ya. Ya, Bu. Izin nambahin, Bu. Silakan. Seandainya di izin awal itu sudah disetujui, Bu, untuk pengambilan datanya. Namun ketika datanya sudah diambil dan ada ketidaksesuaian dengan data yang diharapkan oleh perusahaan, kayak ada istilah kalau seandainya pakai study case, ada kita mengambil baku mutu air limbah, mengambil sampel air limbah. Awalnya sudah disetujui, tapi ketika kita uji baku mutunya ternyata melebihi baku mutu dan di situ perusahaan merasa keberatan. Itu gimana? Ya wis TA semester depan.
cari perusahaan lain. Ya gitu ya. Gini, kan seperti saya bilang tadi, namanya air limbah, emisi, itu kan rahasia perusahaan gitu. Dan air limbah itu kan ya memang apa ya, bisa jadi IPAL itu waktunya dievaluasi sehingga mungkin ada terjadi melebihi baku mutu dan sebagainya. Itu hal yang apa namanya, hal yang mungkin sangat mungkin berpotensi terjadi gitu kalau IPAL gitu. Nah, kalau kalau memang perusahaannya nggak komit dari awal ya mending nggak usah. Perusahaanmu apa? Saya kok bolak-balik tanya gitu. Sydney, kamu tanya, kamu mau ke perusahaan apa? Kok sulit Di sekali? Hah? Aman Mineral, Bu. Di Aman Mineral sudah disetujui, Bu, untuk awal. Cuma memang kasih side note perusahaannya seperti itu, makanya saya nyoba memastikan kembali di. Ya silakan dipastikan karena kalau memang tidak boleh ya mau dikerjakan apanya gitu. Ya kan saya nggak bisa memastikan bahwa oh kalau nggak boleh 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 diganti perusahaan lain boleh boleh aja tapi ada baiknya diganti dari sekarang karena waktumu nggak cukup. Ya nggak kalau memang ada potensi untuk berubah-berubah gitu ya ganti ya ngapain sih harus diaman gitu. Emang apa nilai positifnya buat kamu? Oh, TA-nya di Aman Mineral, nanti bisa kerja di sana gitu, tah? Gitu. Yang perlu digarisbawahi di sini sebetulnya bukan perusahaannya apa ya. Tugas akhir itu cuman latihan melakukan penelitian, latihan melakukan kajian ilmiah, latihan melakukan atau membuat desain gitu ya. Jadi latihan. Nggak usah lah yang menyiksa dirimu sendiri gitu untuk dapat izin atau untuk apa namanya ada kemungkinan nanti dibatalin lah kan rugi kamu udah kerja susah-susah habis gitu waktunya udah mepet terus ternyata datanya nggak boleh dirilis. Nah itu kalau kayak gitu kan yang rugi siapa? Gitu ya. Jadi kalau TA ya memang kalau perusahaan-perusahaan mungkin kalian berpikir kalau perusahaan BUMN, perusahaan besar, perusahaan asing nanti TA-nya di situ mungkin akan CV-mu bagus. Oh, TA-nya di PT ini, PT itu gitu ya, BUMN ini, Tapi intinya bukan di situ, ya. Intinya bukan itu. Gitu. Karena tugas akhir itu adalah belajar melakukan penelitian atau studi ilmiah gitu bukan tugas akhirnya di mana itu sehingga kamu jadi hebat enggak gitu. Yang ada nanti malah kalau kalau seperti itu malah kesulitan sendiri nanti nggak bisa selesai tepat waktu nggak bisa eh, mengumpulkan data nggak bisa keluar kesimpulannya karena datanya dirahasiakan gitu ya. Ya kalau memang rahasia ya tulis aja PT XYZ. Tapi saya paling nggak suka tuh kalau TA PT XYZ sama aja kayak ngarang-ngarang PT gitu kan. Kalau memang niat dikasih data ya pakai namanya gitu. Tapi kalau 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 memang disembunyikan ya udah ganti aja PT lain gitu. Tapi biasanya terus ditulis itu PT XYZ gitu. Kan sama aja kalau kayak PT XYZ kamu TA-mu juga nggak kelihatan kalau kamu TA-nya di PT Aman. Misalnya kayak gitu ya. Atau di PT apakah gitu di PT-PT besar atau BUMN besar. Jadi nggak usah, bukan itu intinya TA gitu ya, bukan itu, gitu. Bukan TA-nya di mana, tapi bagaimana melaksanakan atau menyusun TA itu yang lebih penting. Saya kira demikian. Ada masalah lain lagi atau masih mau tanya lagi Sydney? Cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Oke, terima kasih Mas Sidney karena udah aktif bertanya di Open Talk ini. Terima kasih dapat Bapak Ibu. souvenir, dapat souvenir. Saya kasih Souvenirnya permen, apa? permen nanti Bu. Super mie.
Dari Ya, teman-teman, apakah ada yang ditanyakan lagi atau udah cukup ya? Nawawi gimana Nawawi? Udah aman Nawawi? Jadi saya cukup, terima kasih. Oke, Nawawi muntang-manting. Kamu oke lagi Kak. di mana Nawawi? Lagi kafe ta? Lagi kok pakai baju gitu? Saya lagi singgah di warung ini Bu, kebetulan habis ambil sampel. Oh iya. Makanya kok HP ini muntang-manting sampai puter 360 derajat. Udah, ada lagi nggak? Oke, mungkin ini ada satu lagi dari Alfitz. Sangat Silakan, Eh, Fritz. baik, Mm-mm. selamat sore Bu. Apakah suara saya terdengar? Suaramu terdengar sayup-sayup. Oh iya. Mungkin saya mau bertanya Bu. Eh, Ya, ya. saya sempat dengar pada saat metodologi penelitian di mana kita dari departemen eh, dapat menyediakan seperti surat apabila kami sebagai mahasiswa ingin melakukan penelitian di perusahaan yang di tidak mau disebutkan namanya seperti yang sudah tadi Ibu mention seperti PT XYZ. Nah, itu proses kami sebagai mahasiswa untuk meminta surat keterangan itu bagaimana ya, Bu? Boleh. Jadi kayak eh, s- dalam surat tersebut itu kayak bahwa mahasiswa tidak akan ada batasan-batasannya. Jadi kayak tertera apa yang kita perlukan di surat tersebut gitu, Bu. Ini surat untuk TA ya? Maaf, maaf. Nggih, Bu. Jadi seperti kayak di surat itu ada Meminta keterangan data. ia meminta data tidak akan menyebutkan nama perusahaan apabila konfidensial seperti itu, Bu. Sehingga Boleh ada aja. tanda tangan. Oke. Jadi surat permintaan data itu ada surat pengantar dari departemen. Silahkan minta ke admin ya. Kan udah ada formnya ya. Kalau nggak salah ada formnya. Nanti judul TA-nya apa, dosen pembimbingnya siapa. Itu silahkan nanti minta ke admin Pak Mas Firman. Ada ngisi form. Nanti akan dibuatkan surat. Kalau misalnya ada ada apa yang khusus ya kamu tambahkan di situ suratnya harus mencantumkan apa gitu. Jadi minta aja ke departemen. Ada surat pengantarnya ya. Baik, Dan oke. biasanya itu surat pengantar dilampiri dengan proposal tugas akhir. Jadi harusnya setelah proposalnya selesai ya. Baik, Ibu. Berarti ada catatan khususnya seperti itu ya, Bu. Boleh kalau mau minta gitu ya boleh. Silakan request ya. Baik. Kan biasanya kalau kalau surat itu minta data apa gitu kan. Ya, silakan nanti kalau mau di request seperti apa. Ya, terima kasih, Bu. Yuk, oke, terima kasih Mas Alfitz. Jadi itu ya Mas Fritz. Jadi misal ada tambahan bisa dicantumkan dan eh, kalau misal mau jelas dan tambahannya agak kurang itu bisa langsung ke Mas Firman aja. Tadi diskusi sama Mas Firman, datang ke ya Mas Firman. Oke, dari teman-teman apakah sudah cukup ya? Sepertinya sudah sangat jelas untuk open talk tugas akhir ini. Kepada Prof. Beby, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah menjelaskan terkait tugas akhir dari awal sampai nanti akhir yudisium. Dan untuk teman-teman tetap semangat untuk menjalankan tugas akhirnya. Semoga lancar, semoga sukses, dan semoga lulus tepat waktu. amin. Amin. Ya, semoga semua dilancarkan ya. Yang penting sekarang yang belum menghubungi dosen pembimbing segera menghubungi dosen pembimbing untuk diskusi, untuk menyempurnakan proposalnya dan mendapat arahan sehingga proposalnya di proposal itu seperti yang saya bilang tadi salah satunya adalah cukup nggak sih waktumu selama 4 bulan itu menyelesaikan itu jadi bahan pertimbangan. Jadi diskusi dengan dosen pembimbing untuk memastikan bahwa topiknya sudah layak untuk TA dan waktunya cukup untuk melaksanakan itu, gitu ya. Nah, jangan jangan mempersulit diri sendiri lah gitu. Kan syarat TA kalau penelitian cuma 2 kali 2 variabelnya ya. Kalau untuk luasan seingat saya setara dengan 1 kecamatan gitu. Kalau kalau studi lapangan atau desain. Jadi ya sudah itu aja gitu. Nggak usah mempersulit diri karena
waktunya mepet, takutnya nanti nggak selesai kalian stres ya. Tinggal satu lagi kan, satu langkah lagi. Jadi apa yang menurut kalian menarik, kemudian memungkinkan untuk dapat data, memungkinkan untuk diselesaikan dalam waktu yang sudah ditentukan itu tadi jadwalnya, ya udah itu aja gitu. Eh, nggak usah mempersulit diri sendiri. Saya kira itu. Semangat ya. Iya, Bu. Kok lemes ngono jawabannya? Semangat kok enggak iki? Eh? Mau lulus kan? Mau lulus ST kan? Mau. Udah tinggal sedikit lagi ya. Semua semua yang sudah ST duluan itu melewati masa-masa sulit yang sama. Jadi saya yakin kalian juga pasti bisa melewati eh, tahap tugas akhir ini, gitu ya. Oke, ada yang belum dapat ide, Tan? Udah kan? 20 hari biasanya kalau ide itu munculnya kalau kepepet gitu ya. Jadi kalau sekarang masih 21 hari, ya mungkin kalau kurang 5 hari gitu baru keluar ide yang belum dapat ide ya. Silakan diskusi-diskusi sama dosen pembimbingnya sehingga nanti bisa memperkaya ide yang ada di kepala gitu. Oke. Kalau nggak ada lagi diakhiri ya. Iya, Prof. Terima kasih, Oke. Prof. Willy. Terima kasih ya. Semangat Ya, ya semuanya. Terima kasih, Bu. terima kasih, Ya, Bapak. selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.